Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah dinasti. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Indonesia pada masa peralihan dari era demokrasi terpimpin menuju era Orde Baru. Sekarang kita akan membahas tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Simak terus ya. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, kondisi politik dan ekonomi di Indonesia sebelum Orde Baru sangat tidak stabil. Oleh karena itu, setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno melalui TAP MPRS nomor 30 tahun 1967, Presiden Soeharto segera melaksanakan program untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi adalah dengan membuat kebijakan politik luar negeri, kebijakan politik dalam negeri, dan rehabilitasi ekonomi. Kita bahas satu persatu ya. Untuk menciptakan stabilitas politik, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah membuat kebijakan politik luar negeri. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa pemerintahan Presiden Soekarno menerapkan politik luar negeri yang cenderung ke komunis atau Blok Timur. Hal ini dinilai menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru ingin menerapkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak condong ke Blok Timur maupun Blok Barat. Untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia melakukan 3 upaya. Yang pertama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Teman-teman masih ingat kan, pada masa demokrasi terpimpin, hubungan Indonesia dengan Malaysia kurang baik. Pada masa Orde Baru, hubungan tersebut berusaha diperbaiki melalui pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak pada tanggal 29 Mei 1966. Setelah itu, hubungan Indonesia dengan Malaysia kian membaik. Upaya yang kedua adalah kembali menjadi anggota PBB. Teman-teman tentu masih ingat kan, Soekarno pernah menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Akhirnya, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Upaya yang ketiga adalah memprakarsai pembentukan ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, sebuah organisasi regional yang dibentuk pada Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selain menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan-kebijakan politik dalam negeri. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama adalah melaksanakan pemilu. Pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu pada tahun 1971 dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 45, Demokrasi Pancasila, dan sistem kepartaian multipartai. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik, yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI, serta satu organisasi masyarakat yaitu Golkar. Pemilu tahun 1971 ini dimenangkan oleh Golkar. Selanjutnya, pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi partai, yaitu penyederhanaan partai politik. Sehingga
Sistem pelaksanaan pemilu yang semula multipartai menjadi duipartai dan satu organisasi masyarakat. Setelah diterapkannya kebijakan fusi partai, maka pemilu selanjutnya yaitu tahun 1977 dan setiap 5 tahun setelahnya hanya ada 2 partai politik, yaitu PPP, Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang kedua adalah PDI, Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai nasionalis dan non-Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI, serta satu organisasi masyarakat yaitu Golkar. Semua pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan gagasan penyeragaman ideologi Pancasila. Gagasan ini dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka tanggal 12 Agustus 1976 berupa pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila yang disingkat P4. Pada tanggal 21 Maret 1978, P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 11 tahun 1978. P4 kemudian mulai disosialisasikan di berbagai organisasi sosial, politik, dan masyarakat melalui penataran P4 yang dikoordinasikan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksana P4 yang disingkat BP7. Setelah P4 disosialisasikan, maka seluruh organisasi sosial politik harus menerima bahwa Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan dwifungsi ABRI, di mana anggota ABRI selain berperan di bidang militer, juga berperan dalam bidang sosial politik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru untuk menerapkan dwifungsi ABRI adalah dengan memasukkan anggota ABRI dalam keanggotaan DPR MPR dan dibentuknya fraksi ABRI di parlemen. Selain menjadi anggota DPR MPR, anggota ABRI pada masa Orde Baru juga banyak menjadi pejabat sipil. Hal ini menunjukkan adanya dominasi militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah menerapkan kebijakan-kebijakan politik untuk mencapai stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga melaksanakan program rehabilitasi ekonomi. Atas gagasan para staf pribadi Presiden Soeharto yang merupakan para ekonom dari Universitas Indonesia, upaya pemerintah Orde Baru untuk merehabilitasi ekonomi adalah dengan yang pertama, menanggulangi masalah utang piutang dengan cara diplomasi dan negosiasi ekonomi ke luar negeri. Pemerintah Orde Baru berhasil mengatur kembali penjadwalan pembayaran utang yang sebelumnya telah jatuh tempo. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan IMF, International Monetary Fund, agar Indonesia mendapat suntikan dana guna melaksanakan pembangunan, serta agar transaksi ekonomi yang dilakukan Indonesia dapat diakui secara internasional. Yang ketiga, menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Pemerintah mempermudah perizinan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN, di mana pemerintah memberikan pembebasan pajak kepada investor dalam negeri yang memenuhi syarat kelayakan proyek. Teman-teman, kebijakan-kebijakan yang telah kita bahas ini dilakukan pemerintah demi terciptanya stabilitas politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Stabilitas politik dan ekonomi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan pembangunan.
Apa saja sih kebijakan-kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah Orde Baru? Dan apa dampak kebijakan tersebut bagi kehidupan bangsa Indonesia? Akan kita bahas pada video selanjutnya. Teman-teman, tunggu terus kelanjutan video sejarah dinasti ya. Bantu dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.